Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah, bagaimana kabar Sobat Kisah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Sobat Kisah akan menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Menahan Marah. Dalam kehidupan kita, selalu saja ada sisi positif dan negatif dalam interaksi kita dengan sesama. Positif ketika interaksi kita tidak membawa kekecewaan, bahkan yang ada adalah saling tolong-menolong sesama mukmin, saling sayang menyayangi sesama mukmin. Dan negatif akan timbul saat interaksi kita dengan orang lain membuahkan kekecewaan yang tidak jarang disertai dengan kemarahan. Tidak ada manusia yang tak memiliki sifat amarah berapapun kadarnya. Hanya saja, seberapa jauh setiap orang memiliki kemampuan menahan dan mengendalikan sifat amarah dalam dirinya. Sebagian orang mengatakan marah adalah manusiawi, karena marah adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi, alangkah baiknya bila kita bisa menjadi pribadi yang bisa menahan marah, dan kalaupun kita marah, maka marahnya kita tidak berlebihan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, barang siapa tidak marah, maka ia lemah dari melatih diri. Yang baik adalah mereka yang marah namun bisa menahan dirinya. 3 hal termasuk akhlak keimanan, yaitu orang yang jika marah, kemarahannya tidak memasukkan ke dalam perkara batil. Jika senang, maka kesenangannya tidak mengeluarkan dari kebenaran. Dan jika dia mampu, dia tidak melakukan yang tidak semestinya. Maka wajib bagi setiap muslim menempatkan nafsu amarahnya terhadap apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melampaui batas terhadap apa yang dilarang sehingga nafsu amarahnya tidak mengarah kepada kemaksiatan, kemunafikan, apalagi sampai kepada kefakiran. Kita harus melatih diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah marah dan menahan marah kita agar kemarahan kita tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Orang yang bertakwa adalah mampu menahan marah dengan tidak melampiaskan kemarahan, walaupun sebenarnya ia mampu melakukannya. Kata Al-Kazimin berarti penuh dan menutupnya dengan rapat, seperti wadah yang penuh dengan air, lalu ditutup rapat agar tidak tumpah. Ini mengisyaratkan bahwa perasaan marah, sakit hati, dan keinginan untuk menuntut balas masih ada, tapi perasaan itu tidak dituruti melainkan ditahan dan ditutup rapat agar tidak keluar perkataan dan tindakan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang dikatakan paling kuat di antara kalian?" Sahabat menjawab, "Yaitu di antara kami yang paling kuat gulatnya." Beliau bersabda, "Bukan begitu, tetapi dia adalah yang paling kuat mengendalikan nafsunya ketika marah." Hadis riwayat Muslim. Dari Anas Al-Jubai bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu menyalurkannya, maka Allah menyeru pada hari kiamat dari atas khalayak makhluk sampai disuruh memilih bidadari mana yang mereka mau." Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah hamba meneguk tegukan yang lebih utama di sisi Allah dari meneguk kemarahan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba menahan kemarahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi baginya keamanan dan keimanan."
Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Hurairah bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Berwasiatlah kepadaku." Beliau bersabda, "Jangan menjadi seorang pemarah." Kemudian diulang-ulang beberapa kali, dan beliau bersabda, "Janganlah menjadi orang pemarah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah tidak pernah marah jika celaan hanya tertuju pada pribadinya, dan beliau sangat marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci Allah. Maka beliau tidak diam. Beliau marah dan berbicara ketika Rasulullah melihat kelambu rumah Aisyah ada gambar makhluk hidupnya, yaitu gambar kuda bersayap. Maka merah wajah beliau dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar seperti gambar ini." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas, "Aku membantu rumah tangga Rasulullah SAW selama 10 tahun. Maka tidak pernah beliau berkata kepadaku, 'Ah,' sama sekali. Beliau tidak berkata terhadap apa yang aku kerjakan, 'Mengapa kamu berbuat ini?' dan terhadap apa yang tidak kukerjakan, 'Tidakkah kamu berbuat begini?' Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitulah keadaan beliau senantiasa berada di atas kebenaran baik ketika marah maupun ketika dalam keadaan tidak marah. Dan demikianlah semestinya kita selalu di atas kebenaran ketika marah ataupun tidak marah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku memohon kepadamu berbicara yang benar ketika marah dan ridho." Hadis riwayat Nasa'i. Aid bin Abdullah Al-Qarni mengatakan, "Berhati-hatilah terhadap keributan, karena ia sangat melelahkan. Jauhilah sikap mencerca dan mencela, karena ia sangat menyiksa." Subhanallah, Maha Suci Allah. Rasulullah adalah manusia yang juga mempunyai naluri untuk marah. Tetapi bagaimana beliau marah sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian, setelah kita mengetahui keutamaan menahan marah, sekarang coba kita tanyakan dengan jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana kita kalau sedang marah selama ini? Apakah kita mampu menahan marah? Atau apakah saat marah kita tetap mampu menahan dan mengendalikan amarah kita hingga tidak berlebihan? Sekian untuk video kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih bagi sobat kisah yang sudah menonton, dan bagi sobat kisah yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk terus mendukung channel ini ke depannya supaya lebih baik lagi. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komentar kalian di bawah dan share pada sobat kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.